Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan meneruskan bahasan kita terkait dengan transformasi geometri yang disajikan dalam bentuk matriks ya. Kemarin kita sudah bicara tentang translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau memperbesar dan memperkecil. Ya, mengingatkan kembali anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang rotasi. Hari ini kita akan mencoba soal-soal tentang rotasi dan tentang dilatasi. Masih ingat ya? Kemarin kita sudah bahas bahwa rotasi. Rotasi itu ketika dia sebuah benda atau titik atau kurva atau apapun, ketika dia memiliki pusat 0,0, kemudian dia dirotasikan sebesar alfa, oke, maka bayangannya, rumusnya adalah cos alfa, min sin alfa, dan cos alfa. Ini dalam bentuk matrik ya, dikali dengan titik asalnya. Begitu juga misalkan sebuah benda itu akan kita rotasikan dengan pusat m, n, bukan 0,0, sebesar alfa, maka rumusnya adalah ini. Bedanya di mana ya? Bedanya cuma di sini anak-anak. Cos min sin, cos ini tetap, oke. Kemudian ini kan A sama B. Tapi kalau dia dirotasikan dengan pusat m, n, maka pusatnya ini atau titiknya itu kita kurangi dengan pusatnya. A yang atas yang A dikurangi dengan yang depan M, kemudian yang B dikurangi dengan yang belakang N. Oke, kemudian jangan lupa ditambah dengan M dan N. Oke, ditambah dengan pusatnya. Ini dioperasikan dulu, baru ditambah. Perkalian dengan penjumlahan didahulukan perkalian dulu. Ya, ini kalau kita menggunakan matrik anak-anak. Kalau tidak menggunakan matrik berarti harus dihafalkan. Seperti ini. Ini jika dirotasikan sebuah titik itu dirotasikan terhadap pusat 0,0, 90 derajat, maka bayangannya adalah menjadi min y, x begitu. Ya, ini dihafalkan. Atau bentuk matriksnya adalah ini kan min y, x ya. Jadi kalau kita ingat yang namanya identitas matrik itu kemarin kan 1, 0, 0, 1. Kan begini ya. Kalau di sini kita punya titik x, y, kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan 90 derajat, maka dia menjadi ditukar, x, y-nya ditukar jadi y-nya di depan, x-nya di belakang, tapi y-nya di min. Sama. Matriknya pun juga sama. Karena x-nya di atas, y-nya yang di bawah, maka kita tukar yang bawah menjadi yang atas, berarti 0, 1 di atas, 1, 0 di bawah. Tetapi yang atas kita min, karena y-nya di min. Hasilnya adalah ini. Oke, gampang ya. Jadi ini, kalau misalkan kita tidak mau menggunakan ini, maka kita harus menghafalkan ini anak. Oke, digambar pun juga bisa. Cuma kalau saya sih, kok saya lebih suka tidak menghafalkan begitu, karena hafalannya sudah banyak. Hafalannya dipakai untuk yang lain. Dihafalkan aja rumus yang ada di sini. Jadi berapapun nanti sudutnya, misalkan sudutnya bukan 90, bukan 180, bukan 270, misalkan sudutnya 45, kita bisa saja mencari matriknya bagaimana, bayangannya bagaimana, dengan menggunakan rumus ini. Tapi kalau ini kan hanya sebatas ini. Kita tambahin misalkan sudutnya 45, tambah banyak hafalan kita akhirnya. Oke, tetapi yang disajikan di sini anak-anak ini adalah yang sering kita pakai ketika kita berbicara dan menyelesaikan soal-soal rotasi di dalam transformasi geometri. Oke, next lanjut. Kita juga kemarin sudah berbicara masalah dilatasi ya anak-anak ya. Dilatasi juga sama. Dilatasi itu pusatnya 0,0, sama pusatnya ada di sini. Saya ambil gambar pusatnya adalah K, L. Sama caranya. Nah, kalau pusatnya dia 0,0, ya tinggal M0, 0M. Oke, M dikali dengan matrik identitasnya. Matrik identitas 1, 0, 0, 1. Hasilnya adalah M kali 1M. Ya, M kali 0 ya 0. M kali 0 ya 0.
M kali 1 ya M. Oke, ini. Dikalikan dengan titik asalnya. Jadilah ini. Oke, kalau dia didilatasikan pada titik A, B terhadap pusat K, L, dilatasinya sebesar M, maka bayangannya menjadi seperti ini, sama ya, biar sama. Ini A sama B, ini juga A sama B. Lah, dia dikurangi dengan pusatnya sama kayak rotasi anak-anak. Jadi dia punya pola yang sama. Oke, ditambah dengan KL. Inilah anak yang namanya matematika. Matematika itu adalah ilmu kehidupan. Insya Allah semua yang dipelajari di matematika itu adalah konsep-konsep yang berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu ditransformasikan atau digambarkan dengan bahasa matematika. Sehingga kita akan menemukan modelnya, akhirnya kita bisa mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan. Begitu anak-anak. Oke, kita coba soalnya ya. Oke, kita coba soalnya. Soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC, di mana titik A 6,2, B 1,3, C 4,6, diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Oke, kalau kalian mau pakai cara langsung, harus hafalkan ini. Sudutnya 0,0, dia diputar 90 derajat, hasilnya adalah ini. Min Y, X. Oke, berarti kalau kita pakai di rumus ini, di soal ini, maka caranya adalah saya pakai cara 1. Gini ya, cara 1. Kita punya titik X, Y. Oke, kita rotasikan terhadap pusatnya adalah 0,0 atau titik O begitu. Pusatnya O ya, 0,0 maksudnya. Sejauh 90 derajat. Nah, ini bayangannya adalah min Y, X. Jadi begini. Sehingga kalau saya punya titik A, titik A-nya adalah 6 dan 2. Saya punya titik B, titik B-nya adalah 1 dan 3. Saya punya titik C-nya adalah 4 dan 6. Maka jika titik ini, bentar, ini kepanjangan kurungnya kayaknya. Oke, kurungnya kepanjangan. Nah, kita rotasikan terhadap pusatnya 0,0 dan 90 derajat untuk sudut rotasinya, maka bayangannya menjadi A absen, bayangan ya, B absen, dan C absen. Kan gitu ya. Nah, dengan ini XY dibalik dan dimin yang Y. Ini kita balik 6 dengan 2, berarti 2-nya di atas, 6-nya di bawah. 2-nya di atas, 6-nya di bawah. Dimin anak-anak yang atas. Oke, yang B juga sama. 1, 3 dibalik, berarti 3, 1. 3, 1 begini. B-nya dimin. Oke, 4, 6 dibalik juga, berarti menjadi 6, 4. Yang atas dimin. Selesai anak-anak. A absennya menjadi min 2,6. B absennya min 3,1. C absennya min 6,4. Ini cara 1. Kalau pakai cara 2, yang tidak pakai hafalan itu tadi. Oke, cara 2. Ya, cara 2 gimana tadi? Kita punya bayangannya. X absen, Y absen itu. Rumusnya adalah, masih ingat? Cos alfa. Ya, coba dilihat lagi. Belum hafal ya, coba dilihat lagi. Cos, ini kan? Ya, 0,0 kan pusatnya. Cos alfa min sin alfa cos alfa. Oke, kita tuliskan di situ. Cos alfa min sin alfa dan cos alfa dikali dengan titik asalnya X, Y. Begini anak. Oke, berarti kita punya, ya kita operasikan yuk. Jadi sama dengan alfanya adalah 90 ya. Cos 90 min sin 90 sin
90 cos 90 dikali dengan titiknya anak-anak. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. A-nya adalah 62, B-nya adalah 13, C-nya adalah 46. Oke, masih ingat ya? Cos 90 0 enak ya? Oke. Sin 91 berarti dia min 1. Sin 90 itu 1. Cos 90 itu 0. Oke, dikali dengan 6 ini ya. 2, 1, 3, 4, 6. Oke, hasilnya sama dengan kita kalikan dengan matriks, masih ingat ya? Depan dikali atas dikali depan. 0 dikali 6, 0. Ya, min 1 dikali 2, min 2. Oke, sekarang yang atas dengan yang tengah. 0 dikali 1, 0. Min 1 dikali 3, min 3. Oke, yang atas dikali belakang. 0 dikali 4 itu adalah 0. Min 1 kali 6 adalah min 6. Yang bawah anak sekarang 1 0 ya. Bawah dengan depan. 1 dikali 6 itu adalah 6. Oke, 0 dikali 2 adalah 0. Oke, 1 bawah sama tengah. 1 dikali 1 adalah 1. 0 dikali 3 adalah 0. Oke, terakhir anak-anak, bawah dengan belakang. 1 dikali 4 adalah 4. 0 dikali 6 adalah 0. Maka dari sini kita punya bayangannya adalah 0 min 2 itu min 2. 6 plus 0 itu 6. 0 min 3 itu min 3. 1 tambah 0 adalah 1. 0 dikurangi 6 adalah min 6. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Oke, ini adalah bayangan untuk A, berarti A absen. Ini bayangan untuk B, B absen. Ini bayangan untuk C, C absen. Coba dilihat, tuh sama. Lebih suka yang ini, ya monggo silakan. Cuma kalian harus hafal. Ya, harus hafal saja. Oke? Ya, jadi berbagai cara menyelesaikan soal matematika itu banyak anak-anak. Tergantung kalian suka yang mana. Dan kalian lebih nyaman yang mana, itu artinya. Jangan kita berpikir bahwasanya menyelesaikan soal matematika cari cara yang pendek. Ya, panjang pun kalau kita ngerti, insya Allah bisa anak-anak. Dan setiap hurufnya, setiap baris yang kita tuliskan dalam rangka untuk benar-benar menjadi sesuatu yang berguna di dalam kehidupan, pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Oke? Sudah ya? Lanjut nomor berikutnya. Sebuah titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 45 derajat. Sehingga diperoleh bayangan seperti ini. Koordinat titik A adalah, nah kalau soal seperti ini, ya, kita kan tidak punya tadi. Kita tidak punya stok untuk hafalan sudut dengan 45 derajat. Berarti mau tidak mau harus kita pakai cara yang kedua. Oke, kita coba ya. Cara yang kedua. Ya, bayangannya adalah X absen, Y absen. Karena titiknya itu adalah A. A ya anak-anak ya. Berarti ini nanti bayangannya adalah A absen. Begitu ya. Sama dengan, yuk, gimana tadi? Cos alfa, ya. Min sin alfa, sin alfa, cos alfa. Oke, dikali dengan A-nya. Tadi A-nya berapa, nak? X dan Y. Jadi begini. Oke, nah sekarang kita masukkan. Ini bayangannya kan, berarti yang di sini ya. Nah, saya tulis di sini. 2 akar 2, 6 akar 2. Oke, sama dengan kita masukkan sudutnya. Cos 45 min sin 45 sin 45 cos 45 dikali XY. Oke,
Ini berapa ini? Cos 45 setengah. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Min sin 45 juga sama, cuma tambahin min. Setengah akar 2 juga. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Oke, dikali dengan XY. Oke, ini saya taruh sebelah sana ya. Jadi dia tidak pindah luas anak-anak. Ya, kita hanya pindahkan posisinya saja. Jadi tidak akan mengubah dia menjadi min. Karena ini juga nggak pindah gitu loh. Oke, nggak pindah jadi nggak saya minkan. Ini cuma saya cerminkan saja. Saya balik begitu. Nah, namanya kalau di catur itu lukir begitu ya. Jadi tidak mengubah min ya. Jadi ini saya pindah sebelah sana. Saya balik, saya lukir begitu kedudukannya. Jadi hasilnya tetap 2 akar 2, 6 akar 2. Nah, masih ingat kan? Ini setengah akar 2 semua ya. Kalau setengah akar 2-nya saya keluarkan gimana? Jadi apa sisanya? Jadi 1 ya. Ini dikali ini kan setengah akar 2. Nah. Ini saya keluarkan jadi tinggal min 1. Ini saya keluarkan 1. Ini saya keluarkan adalah 1. Gini ya. X, Y. Sama dengan 2 akar 2. 6 akar 2. Nah, cari XY-nya gimana kalau gitu, nak? Masih inget kan XY-nya? XY sama dengan, ini kan harus pindah ke sana. Karena dia letaknya di depan, sesuai dengan matrik, maka dia harus dideterminankan atau diinvestkan. Ya, sehingga kalau kita investkan ini, masih inget ya? Kalau saya punya titik, misalkan titik X, X-nya adalah 1, min 1, 1, 1. Maka X inverse sama dengan 1 per 1 kali 1, 1 dikurangi yang ini dikali ini. 1 kali min 1, min 1. Ingat ya? Dikali dengan ini sama ini lukir, sama-sama masih lukir, angkanya sama ya tetap sama. Nah, lukir aja kok. Oh. Ini sama ini dimin. Ini kalau dimin jadi plus. Yang satu ini kalau dimin jadi min. Nah. Oke, hasilnya sama dengan, yuk. Ini kan 1 min kali min kan plus nak ya. Berarti 1 dibagi 2 ya. Berarti 1 per 2 dikali dengan 1, 1, min 1, 1. Inilah nanti yang harus dimasukkan ke sini. Ya, jadi kalau kita masuk ke sini, ini kan ini ya nak ya. Ini ya. Oke, ini kan saya pindah. Karena ini ruas sebelah kiri, saya pindah ke kanan, dia jadi 1 per. Gini ya. Setengah akar 2. Oke, kemudian ini dia kan jadi pindah ke sana. Karena dia posisinya di depan, maka pindahnya harus di depan dari matrik yang ini anak. Kedudukannya di depan. Ya, masih ingat kan? Lupa kah? Saya tulis di mana ya? Sini aja ya. Kalau saya punya A dikali X sama dengan B di dalam matrik ya, maka X sama dengan A-nya kan harus pindahin ke sana ya. A inverse dikali B. A-nya di depan, karena dia posisinya di depan. Oke, kalau saya punya X dikali A sama dengan B, begini, maka X-nya sama dengan, nah A-nya kan di belakang, berarti B-nya diem, dikali A inverse. Ya, nah ini rumusnya kita yang kemarin, sudah berlalu ini. Ya, dan ternyata A inverse B itu tidak sama dengan B dikali A inverse. Karena di dalam matrik tidak berlaku sifat komutatif. Dibolak-balik ternyata nggak sama hasilnya. Oke, sehingga kalau posisinya seperti ini, anak ini kan di depannya XY. Berarti kan ini. Ini di depan berarti kan ini. Ya, kita hendak cari X-nya. Maka A-nya pindah, maka inverse-nya ada di depan. Sehingga dari sini kita taruh ini di depan. 1, min 1, 1, 1. Inverse jangan lupa. Ya.
Ini ya, dikali dengan ini sisanya. 2 akar 2, 6 akar 2. Saya ulang, oke. Kita kan tidak mencari X sama Y, anak-anak, ya. Oke, karena kita hanya mencari X sama Y, maka ini akan pindah. Ini pindah ruas ke sana, dia jadi 1 per, benar ya? Ini pindah, berhubung ini bentuknya matriks, maka ketika pindah dia ke ruas kanan, maka dia menjadi inverse. Berhubung dia letaknya di depan dari XY, maka pasti dia juga inverse-nya terletak di depan dari matriks yang ada di sini. Di depannya ini. Oke, jelas ya? Nah, wes yuk. Ini berapa? 1 per setengah akar 2. Berapa, nak? 1 per setengah akar 2. 2-nya naik ke atas ya. Berarti 2 per akar 2, begini ya. Akar 2-nya tetap. Ya, 2-nya saya lempar ke atas. Oke, ini, itu kan ini tadi, nak. Ya kan? Saya tulis ya. Setengah dikali 1, 1, min 1, 1. Dikali dengan ini, 2 akar 2, dan 6 akar 2. Oke, hasilnya ini saling meniadakan. Tinggal 1 per akar 2, saya kalikan anak-anak. 1 per akar 2 kali 1 ya, berarti 1 per akar 2. Ya, 1 per akar 2 dikali 1 juga sama, 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikali min 1, berarti min 1 per akar 2. Nah, cukup ya. Kemudian, yang ini yang terakhir, 1 per akar 2 dikali 1, berarti 1 per akar 2. Oke, dikali dengan 2 akar 2. 2 akar 2, nggak cukup sepertinya ini. Sebentar, 2 akar 2. Kita hapus dulu. Oke, 2 akar 2. Ya, kemudian 6 akar 2. Sudah, kita kalikan anak-anak. Kalikan di sini ya. Nah, XY-nya adalah, yuk perkalian matriks. Mendatar dikali tegak. Ya, ini dikali ini. Akar 2-nya hilang ya, tinggal 2 doang. Oke, kemudian ini dikali ini tinggal 2 doang. Ya, ini dikali ini tinggal 6 doang. Ditambah 6. Oke, kemudian yang bawah. Ini dikali ini tinggal min 2. Bentar, Mak. Oke. Ini dikali ini ya. Ini dikali ini itu min 2. Ini dikali ini hasilnya adalah 6. Berarti berapa hasilnya? 8. Min 2 tambah 6, 4. Selesai. Oke? Bisa ya? Bisa. Pelan-pelan dulu anak-anak. Yang namanya belajar itu memang harus pelan-pelan. Nanti kalau kalian sudah mahir, insya Allah bisa lebih cepat. Oke? Yang penting harus semangat. Ya? Demi masa depan harus semangat. Lanjut anak-anak, next. Nah, sekarang ini. Ini adalah yang ditanya, tentukan bayangan titik P 4, min 6 akar 3 jika diputar maksudnya ya, sejauh sepertiga putaran berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Oke, alfanya itu adalah sepertiga putaran berlawanan jarum jam. Masih ingat kan? Kalau alfanya itu diputar sepertiga putaran, berarti sepertiga satu putaran adalah 360. Berlawan arah jarum jam berarti positif anak-anak. Kalau searah jarum jam berarti nanti negatif. Oke, berapa ini alfanya anak-anak? Alfanya adalah 120. Oke, ya ini sudutnya malah 120. Bagaimana ini? Kita cari, kita timbun dulu. Kalau sin 120 berapa sin 120? Sin
180 dikurangi berapa hasilnya? 120 dikurangi 60. Oke, karena ini kuadran 2, maka sinnya adalah positif, maka ini menjadi sin 60 saja. Masih ingat ya, kelas 10 ini. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Sekarang kita cari yang cos. Kalau cos 120 berapa? Ya berarti cos 180 dikurangi berapa hasilnya 120? Dikurangi 60. Berhubung ini kuadran 2, 120, cos di kuadran 2 hasilnya negatif, kita isi dengan negatif. Tinggal cos 60. Cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Setengah kali min berarti min setengah. Nah ini. Sehingga kalau kita punya titik P, maka bayangan dari titik P bentuknya adalah X absen, Y absen. Itu adalah, yuk, cos alfa, ya, min sin alfa, cos alfa. Oke, dikali dengan titik asalnya. Titik asalnya adalah titik P. Mana titik asalnya? 4, min 6,3. 4, ini min 6, akar 3. Ya, yuk. Alfanya tadi 120 ya. Berarti cos 120 min sin 120. Sin 120 cos 120 dikali dengan 4 min 6 akar 3. Yuk, kita lihat bang soalnya yang sudah kita cari tadi. Sin 120 itu setengah akar 3, cos 120 itu min setengah. Berarti cos 120 itu adalah min setengah. Ya. Sin 120 adalah setengah akar 3 dikali min berarti min setengah akar 3. Sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nggak pakai min ya. Nggak pakai min kan depannya ini. Kalau ini pakai min. Cos 120 adalah setengah. Oke. Kita kali dengan 4 sama min 6 akar 3. Oke. Hasilnya anak sama dengan di sini lebih tinggi ya, apa ya? Min setengah dikali 4, min 2 ya. Oke. Satunya min setengah akar 3 dikali min 6. Min dikali min jadi plus ya. Setengah dikali 6 itu kan 3 nak ya. Akar 3 kali akar 3 juga 3. 3 kali 3 9. Ya, berarti plus 9. Oke, yang bawah anak. Setengah akar 3 dikali 4. Berarti 2 akar 3. Benar ya? Nah, setengah kali 4 itu kan 2. Akar 3-nya tidak ada pengalinya. Ini sudah ditulis saja. Kalau sekarang ini, setengah dikali min 6 ini kan min 3. Nah, akar 3 juga nggak ada konco nih. Berarti min 3 akar 3. Ya. Benarkah? Coba dicek. Bentar. Ini min nak ya. Maaf saya keliru ini. Ini min ya. Berarti ini dikali ini positif. Ya. Ini dikali ini itu juga positif. Nah. Oke. Hasilnya anak-anak. Yuk. Berapa hasilnya nih? Hasilnya sama dengan min 2 ditambah 9. 7 ya. Ya. 2 ditambah 3. 5. 7 sama 5 akar 3. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang E. Bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa. Next, lanjut anak-anak. Nah, sekarang soal ini. Jika titik P 5,-7 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat A 3,1, sekarang pusatnya yang bukan 0,0, sehingga diperoleh bayangan P absen, koordinat P absen adalah berapa? Yuk kita cari alfanya dulu. Alfanya itu adalah 180 ya. Berarti kita akan nimbun dulu. Sin alfa berarti sin 180. Berapakah sin 180? 0. Iya, 0, pinter. Kemudian cos alfa berarti cos 180. Berapa cos 180? Min 1. Ya. Sehingga bayangan dari P
itu adalah cos alfa min sin alfa. Di sini adalah sin alfa. Ini cos alfa. Dikali dengan pusatnya. Masih ingat ya? Pusatnya berapa? Pusatnya adalah 3,1. Dikurangi dengan titiknya. Ini pusat. Ini titik A. Titik P. Yang di sini titik P. Titik P-nya mana? Ini kan 5,-7. Saya tulis 5,-7. Ditambah dengan pusatnya 31. Masih ingat? Coba kita lihat rumusnya yang tadi di awal. Nah, ini ya. Rotasi dengan pusat M, N. Maka cos min sin cos. Ya, kemudian AB. AB ini adalah titiknya. Itu keliru toh. Ya, AB itu titiknya ya. Iya. Bu Amel sudah lupa ini. Sudah lama sekali soalnya. Ya, mohon maaf anak-anak ya. AB dulu titiknya dikurangi dengan pusatnya ditambah dengan pusat. Udah ya? Nah, berarti kita bisa, alhamdulillah, sudah diingatkan. Saya belum salah. Bentar, mana tadi? Ini ya. Saya hapus. Sudah tuwir jadinya lupa. Yuk, tadi gimana? Ini titiknya. Ini dikurangi pusat. Iya sih, baru ingat saya. Nah, titiknya mana? 5 sama min 7. Ya, pusatnya adalah 3,1. Berarti dikurangi 3, dikurangi 1. Berarti hasilnya yuk. Cos 180 min sin 180. Sin 180. Kemudian cos 180. Dikali dengan 5 kurangi 3 itu 2. Min 7 min 1 adalah min 8. Ditambah dengan 31. Kita ganti. Sesuai dengan yang kita timbun tadi. Cos 180 berapa? Min 1. Sin 180. 0 ya. 0 dikali min tetap 0 ya. Tidak ada min 0 ya. Kemudian sin 180 ini adalah 0. Cos 180 adalah min 1. Dikali dengan 2 min 8. Ditambah 3 plus 1. Sehingga dari sini yuk dikalikan dulu sebelum ditambah. Perkalian lebih dulu daripada penjumlahan ya. Min 1 dikali 2 min 2. 0 dikali min 8 0. 0 dikali 2 itu 0. Min 1 dikali min 8 adalah 8. Ya. Ditambah dengan pusatnya 31. Hasilnya? Yuk, berapa ini? Min 2, 8. Min 2 dengan 8 ditambah dengan 3, 1. Hasilnya adalah min 2 tambah 3, 1 ya. 8 tambah 1, 9. Berarti bayangannya adalah 1,9. Jawabannya yang D. Selesai. Oke? Insya Allah rotasi bisa ya. Sekarang kita masuk ke dilatasi. Tentukan koordinat titik bayangan dari titik P min 6,3 oleh dilatasi berikut. Nah, ini gampang anak kok dilatasi. Nomor 1. Ketika dilatasinya itu pusatnya adalah 0,0, kita tinggal ngali anak-anak. Ngali titiknya itu dengan faktor skalanya. Ya, jadi yang A di sini, maka X absen, Y absen, bayangannya dari titik P itu adalah dilatasinya. Berapa A? Dilatasinya 2 ya. 2 dikali dengan titiknya, titik P sendiri, min 6,3. Tinggal gini anak-anak. Berarti hasilnya 2 dikali min 6, min 12. 2 dikali 3 adalah 6. Selesai. Kalau pusatnya 0,0 begitu. Ya, coba kita lihat. Nah, ini ya. Ya.
Kalau saya punya titik A, B, oke, didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya M, maka hasilnya adalah A dikali M, kemudian B-nya B dikali M. In. Tuh. Ya kan? Nah, berarti caranya begitu. Berarti kalau dilatasi pusatnya 0,0 gampang sekali anak. Tinggal dikali dengan faktor skalanya. Yang B anak-anak. Maka bayangan dari P adalah, yuk faktor skalanya berapa ini? 1/3. Oke. Dikali dengan titik P-nya min 6,3. Hasilnya sama dengan 1/3 kali min 6 itu adalah min 2. 1/3 kali 3 adalah 1. Selesai. Saya tulis mendatar seperti ini biar cukup saja anak-anak ya. Sebenarnya sama dengan itu di bawah. Ya, biar cukup saja. Teknis saja insya Allah ya. Kalian nanti kalau nulis di buku ya, nulisnya kalau bisa ke bawah ya. Jangan menyamping ya. Ini biar praktis saja, biar cukup saja. Oke, yang C anak-anak sama. Yang C bayangannya, karena dia didilatasikan terhadap pusat 0,0, tinggal pusat dilatasinya, skala dilatasinya dikali dengan titiknya. Hasilnya adalah min 2 kali min 6, 12. Min 2 kali 3 adalah min 6. Selesai. Oke, masih ingat ya? Kalau dia dikalikan faktor skalanya 2 seperti ini, berarti dia diperbesar. Ya, kalau 1/3 ini diperkecil. Kalau ini, min 2 gimana? Diperbesar dan dibalik. Nah, begitu ya kemarin ya. Oke, lanjut yang D. Maka, bayangan dari P adalah skala dilatasinya 1/3 min 1/3 dikali dengan titiknya min 6,3. Oke, hasilnya adalah min 1/3 kali min 6 itu adalah 2. Oke, min kali min plus min 1/3 kali 3 adalah min 1. Selesai. Saya? Insya Allah bisa. Ya, lanjut yang nomor 2. Tentukan bayangan kurva. Kita punya kurva Y sama dengan 2X plus 4. Didilatasikan dengan, ini pusatnya nggak ada ya, kita anggap sama dengan atas ya. Didilatasikan dengan pusatnya 0,0, faktorkannya adalah 2. Oke, bagaimana bayangannya? Nah, kalau misalkan bentuknya bukan titik anak-anak, kita jadikan titik dulu. Titik itu pasti XY ya. Kita titiknya berbicara titik 2 dimensi. Oke, didilatasikan dengan 0,2. Ini kan? Maka bayangannya menjadi, yuk sama dengan yang di atas tadi. Mana bayangannya? Bayangannya, yuk tinggal faktor dilatasinya dikali dengan titiknya. Ya, sehingga dari sini kita punya 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali Y berarti 2Y. Ya, sehingga dari sini kita punya X absen sama dengan 2X. X absen sama dengan 2X. Ini ya. Y absen sama dengan 2Y. Nah, begini. Oke, sekarang kita punya benda. Bendanya ini. Bendanya adalah Y sama dengan 2X plus 4. Bayangannya mana, nak? Nah, bayangannya kita ganti. Ya, Y ini kita ganti mana? Nah, ini ya, 2Y. Ya, maaf. Ini masih belum saya. Sebentar, kesusuin ceritanya. Sebentar. Kita ganti dulu, anak. Yuk. Ini jadi apa? X-nya adalah 2-nya pindah sana berarti setengah ya. Setengah X absen. Kemudian yang ini menjadi Y-nya. Mana? Sama. Setengah Y absen. Oke. Sehingga kalau kita punya Y sama dengan
Saya tulis sehingga. CSHG sehingga ya. Sehingga Y sama dengan kurvanya ini 2X plus 4. Oke, Y-nya kita ganti anak-anak ini ya. Setengah Y absen sama dengan X-nya yang ini kita ganti dengan ini. 2 dikali setengah Y absen ditambah 4. Oke. Hasilnya, yuk. Setengah Y absen. Setengah Y absen. Sama dengan yang ini. Saling meniadakan yang ini ya. Berarti tinggal Y. Sebentar. X ya ini nak ya. Ini kan X ya. Ini X ya. Ya. Iya. Ini paling belum minum aku wanjak pagi. Error ini ya. Nah, iya. Sebentar ya. Oke, X-nya kita ganti dengan setengah X absen ya, benar ya? Oke, sehingga ini X absen ditambah 4. Oke, di atasnya mejanya Abi. Terus ya, dikalikan, semuanya dikalikan 2. Kita kalikan 2, ini jadi Y absen doang. Ya, kita kalikan 2 menjadi 2 YX absen. Kita kalikan 2 menjadi 8. Nah, selesai. Sehingga bayangannya, nah, tinggal absennya ini kita hilangkan. Bayangannya menjadi Y sama dengan 2X plus 8. Selesai anak-anak. Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Oke anak-anak, mungkin itu dulu. Silakan ditulis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.